Apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu masa yang tidak ada lagi manfaat mal, harta, wala banun dan anak-anak. Illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Secara ringkas saya katakan syahwat itu apa dia? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat tuh. Bukan nafsu birahi saja. Ya, jangan dipikir syahwat itu nafsu birahi saja, tidak. Syahwat itu keinginan menentang syariat. Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat. Sedangkan syubhat keraguan pada syariat. Syahwat melahirkan maksiat. Syubhat melahirkan kesesatan dan bid'ah. Nah, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Ini bisa selamat dari mana? Menjauhi syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Menjauhi syahwat dengan kesabaran. Ya, syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Pertama, ilmu yakin, ainul yakin. Sudah tu hakul yakin. Apa yang ilmu yakin? Berita-berita yang disampaikan kepada kita dan kita yakini, baru ilmu yakin. Kalau ada orang katakan bahwa ada durian kecil, bijinya kecil, warnanya kuning, itu enak. Karena antum yakin, baru sampai ilmu yakin. Kemudian antum ketemu dia, antum lihat ini duriannya, baru ainul yakin. Sudah itu antum makan dia, terasa nikmatnya hakul yakin. Itu dia. Jangan nama antum yakin gitu, tapi antum tak yakin, kan susah tuh. Ya. Nah, begitu juga. Betul-betul yakin kita. Maka kita yakin bahwa agama ini sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yakin kita seyakin-yakinnya. Kemudian syahwat dihindari dengan sabar. Sabar ada 3. Sabar dalam ketentuan syariat. Sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam musibah. Ya, ketentuan syariat ini dibagi lagi nanti. Ada sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam menghadapi tabiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ketentuan syariat terbagi 2. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat, ketaatan terbagi 3. Apa itu? Sabar sebelum beramal. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Kemudian sabar saat beramal, istiqamah, berat. Antum mungkin nengok jam aja kan, ya, kapan Ustaz ni berhenti, kapan Ustaz ni berhenti. Tak sabar antum namanya tuh. Tengok jam bila lagi. Ustaz ni lah makan apa belum ya? Ana lah bunyi-bunyi kampung tengah ini masalahnya nih. Kalau mau pergi tak enak pula, tak pergi tak enak juga. Itu tak sabar namanya tuh. Saat beramal sabar, istiqomah, tenang saja. Ya, selagi hidup kita akan dapat makan. Insyaallah. Kalau mati antum dapat makan itu kelewatan juga antum sampai mati makan juga. Ya. Kemudian sabar setelah beramal. Jangan menyebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mani, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kau bantu. Kadang-kadang kita nih semangat beramal, berilmu beramal, tapi tak bisa menyimpan. Itu dulu masjid, kalau tidak saya mulainya dulu tuh, waktu peletakan batu pertama, saya letaknya, cuman itulah batu terakhir ternyata. Cerita semua orang, kamu kalau tidak saya. Lihat Imam Ahmad, ketika orang datang kepadanya, wahai Abu Abdullah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu yang banyak atas jasamu pada Islam. Apa kata Imam Ahmad? Ada apa denganmu? Kenapa engkau ngomong-ngomong seperti itu? Seharusnya yang kau bicarakan, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadaku atas kepada Islam, atas jasanya padaku. Dibalik, siapa yang tidak tahu perjuangan Imam Ahmad? Kita baru sedikit, impak 1 juta, laporan 2 juta. Ceritanya mendunia. Tak ada lagi orang impak paling besar kecuali kita saja. Besar apa? Besar bual kata orang Melayu. Ceritanya yang besar. Orang banyak juga. Nah, jangan buat. Kita yang membutuhkan Islam. Agama Islam ini milik Allah. Kita bantu tak kita bantu, Allah akan tegakkan juga. Tapi kalau kita bantu bukan untuk Allah.
Untuk kita. Maka apa yang kita bagikan semuanya untuk kita. Lalu apa yang kita bagikan? Akhi, kalau kita mau buat rumah, hop, sebesar masjid ini. Dinding keramik batu pualam, lampu-lampu dari intan berlian. Berapa kira-kira bayarannya? DP-nya berapa? Sangat mahal. Sekarang kita minta surga. Antum lah bayar DP-nya. Belum bayar DP, bulanannya sudah diangsur. Belum juga, mingguan. Nah, paling-paling yang keluar itu, ya itu tadi prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Apa kata infak? Berkilau. Nah, begitu buka, duit recehan berkilau-kilau. Tuh, karena uang itu ada 3. Uang berbunyi, tidak berbunyi, tersembunyi. Uang berbunyi untuk infak, supaya orang tahu kita berinfak. Centang tuh uang. Yang tidak berbunyi itu uang besar sedikit untuk belanja di dunia. Yang tersembunyi bekal masa depan di ATM. Coba tidak dipinang. Ya. Kemudian yang keenam, ya, menjaga hati dari perkara yang merusaknya. Apa yang perkara racun hati? Ya, syirik, khurafat itu jelas. Tapi yang paling merusak lagi selain itu ada banyak bicara. Ana sebenarnya kena juga tuh. Ana banyak bicara dari tadi, antum menung aja bercakap-cakap. Banyak bicara, ya. Banyak bergaul, banyak melihat, banyak memandang. Ini racun hatinya. Banyak bergaul artinya teman itu tak dipilih-pilih. Semua orang jadi teman kita, akhirnya mempengaruhi diri kita. Banyak bicara, semuanya tidak bicara, tapi tak tahu apa yang dibicarakan. Sehingga kalau ditanya apa pembicaraan, dia pun bingung. Apa yang saya bicarakan tadi, kata dia. Saya pun bingung juga gitu. Jadi untuk apa itu bicara? Enggak, saya bicara aja, kata dia. Pokoknya orang paham tak paham terserah. Orang saya aja tak paham. Ya.